Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Ratu Buanahan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana orang-orang saat ini salah dalam memaknai perintah jihad. Sebelum kita masuk pada materi yang akan saya paparkan pada video kali ini, maka di sini saya akan melihatkan kepada teman-teman semua bagaimana video-video kekerasan yang mengatasnamakan jihad. Berikut adalah videonya. قام المجاهدون فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم فهلم. I'm Robin Cresswell. I'm Bernard Haeckel. This week in the New Yorker, we've written a piece about the poetry of jihad, and we set that poetry in the context of the wider culture produced by militant jihadis. And the clip that we're watching right now is a pretty typical specimen of an ISIS propaganda clip in which we see the militants in action, and they are talking about their conquests and the ones to come and the righteousness of their cause. A lot of the videos that we see on the nightly news of beheadings or burnings are really made for foreign consumption, but there also is a lot of internal propaganda that the regime produces for itself, and probably the most important part, certainly the most interesting part, most intricate part of that propaganda is the poetry, which is really at the heart of this culture. In the next set of clips, what we see are Islamic State fighters burning their passports and tearing their passports up. And what's interesting to note is in the background, you do have a cappella chanting of poems and anthems. Kemudian ini salah satu video buku jihad yang kemudian diamankan dari rumah terduga teroris yang ada di Lampung. Pasca penangkapan terhadap 4 orang terduga teroris berinisial S, F, AA, dan NA yang masuk dalam jaringan Jamaah Islamiyah dan dikenal aktif dalam sejumlah pelatihan JI serta ikut menyembunyikan DPO tindak kejahatan teroris. Tim Densus 88 melakukan penggeledahan di kediaman keempat terduga teroris tersebut dan menyita sejumlah buku bacaan tentang jihad serta sejumlah barang bukti lainnya. Salah satu lokasi yang terpantau dilakukan penggeledahan oleh tim Densus 88, yakni kediaman terduga teroris berinisial F dan NA di kawasan Purwosari, Kota Metro. Saat penggeledahan, tim Densus dibantu satuan dari Polda Lampung ini melakukan penjagaan ketat dan memasang garis polisi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kemudian di sini kita sudah melihat dua video yang itu kemudian mengatasnamakan jihad untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan kekerasan atau tindakan terorisme. Maka di sini saya akan memaparkan bagaimana ternyata masyarakat masih banyak yang salah dalam memaknai makna jihad, terlebih pemaknaan yang digunakan oleh kelompok-kelompok radikal yang digunakan sebagai aksi propaganda untuk merekrut anggota-anggota baru. Okay. Sebentar. Oke. Di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana ternyata banyak sekali kelompok-kelompok yang kemudian salah dalam memaknai perintah jihad. Di sini saya akan pertama memframing kepada teman-teman semua sebenarnya apakah berbahaya sih ketika kemudian seseorang salah dalam memahami perintah jihad itu sendiri. Tentu sangat berbahaya karena tadi pertama juga saya sudah memperlihatkan
bagaimana fakta yang terjadi di lapangan ketika seseorang salah kemudian memahami perintah jihad. Berapa nyawa yang sudah melayang, berapa orang-orang yang tidak berdosa kemudian ikut menjadi korban daripada perintah jihad yang dipahami oleh kelompok-kelompok tersebut. Pertama, untuk menarik perhatian dan kemudian mencari simpatisan dan mencari mujahid baru, ideologi Islamic State ini mewacanakan jihad bagi setiap orang. Karena kita tahu sendiri bahwa ternyata kelompok-kelompok ini, Islamic State, menggunakan propaganda berupa sebuah kalimat, tiada hidup tanpa jihad dan tiada jihad tanpa hijrah. Maka inilah doktrin yang digunakan untuk menarik perhatian, untuk mencari simpatisan-simpatisan bagi dan untuk menarik anggota-anggota baru oleh kelompok-kelompok radikal. Sebenarnya jihad yang dimaknai oleh kelompok-kelompok ini seperti apa sih? Kok kemudian banyak sekali kekerasan-kekerasan yang telah dilakukan. Salah satunya adalah yang terkenal sudah kita ketahui bersama, ISIS, kelompok ISIS. Oke, jadi ternyata di sini ada dalil-dalil yang digunakan dalam propaganda yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal dalam memaknai jihad. Yang pertama adalah ayat An-Nahl, surat An-Nahl ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma inna rabbaka lilladina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Di sini makna hajaru dan jahadu inilah yang kemudian dua kata ini digunakan untuk propaganda kaum-kaum radikal untuk mencari simpatisan-simpatisan baru. Makanya tadi propaganda yang digunakan adalah tiada hari tanpa jihad dan tiada jihad tanpa hijrah. Nah, propaganda seperti itulah yang kemudian di framing digunakan untuk menarik massa dalam hal konteks perekrutan anggota-anggota dalam kelompok-kelompok radikal ini. Kemudian yang kedua adalah hadis riwayat Abu Hurairah yang sudah sangat terkenal sekali, yaitu man mata wa lam yuhaddas nafsahu bil ghazwin mata ala syu'batin minan nifaq. Ini dalil ini yang digunakan oleh kelompok-kelompok radikal dalam melakukan afirmasi terhadap jihad versi mereka. Kemudian yang ketiga adalah surat At-Taubah ayat 5. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخُلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Faqtulul musyrikina disinilah yang kemudian di framing digunakan sebagai dalil-dalil propaganda dalam memaknai perintah jihad. Kita akan mengulas satu persatu bagaimana tiga dalil yang saya gunakan sebagai sampel propaganda ini harusnya sebenarnya bagaimana tafsirnya. Pertama adalah tafsir surat An-Nahl. Para ahli tafsir memahami bahwasanya yang dimaksud perintah jihad dalam ayat ini merupakan dakwah yang halus, kemudian kita memperkenalkan Al-Quran, serta menyampaikan segenap isinya kepada kafir Quraisy, mengajak masuk Islam, tanpa kemudian merasa takut dengan resiko-resiko yang menimpa, dan kemudian bersikap tabah menghadapi segala macam siksaan dan caci maki mereka seperti yang pernah dialami oleh Nabi ketika beliau diusir dan dilempari batu oleh penduduk Taif. Ini dikutip dari Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam buku Al-Jihad fil Islam. Artinya di sini makna jahadu tidak berarti harus dimaknai sebagai al-qital,
Tapi ahli tafsir justru memahami perintah jihad adalah untuk perintah berdakwah dengan halus, perintah untuk mengajak orang masuk Islam, memperkenalkan Al-Quran, mengatakan kepada dunia bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, agama yang rahmatan lil alamin, dan tidak mengajarkan kekerasan-kekerasan yang kemudian saat ini ternyata di-framing oleh media-media di berbagai kalangan bahwa jihad adalah bahwa Islam identik dengan jihad. Karena apa? Karena adanya propaganda-propaganda yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal. Padahal tidak seperti itu maknanya. Kemudian yang kedua, kita melakukan kritik hadis terhadap hadis man mata walam yuhaddis nafsahu bi ghazwin mata ala syu'batin minan nifaq. Pertama, secara umum, hadis tersebut memang dihukumi sahih oleh mayoritas ulama. Apalagi hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim Ibnu Hajjaj, Al-Baihaqi, dan ulama hadis senior lainnya. Namun, tidak dapat kita pahami hadis ini secara tekstual dan literal. Lebih jauh daripada itu, ada makna-makna kontekstual yang harus kita sadari dan kita pahami agar mendapatkan sebuah pemahaman yang komprehensif. Yang kedua, menurut Ibnu Mubarak, hadis yang bersumber dari Abu Hurairah ini itu sebenarnya tidak berlaku untuk umum, namun hanya boleh diterapkan dalam situasi peperangan. Apakah kita sekarang dalam situasi peperangan? Tentu tidak. Kita dalam situasi Indonesia yang sedang damai, aman, dan nyaman. Maka konteks memaknai memaknai hadis ini sebagai hadis yang mewajibkan seseorang untuk berperang, mengangkat senjata sebagai bentuk jihad adalah sebuah kesalahan besar. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in, beliau menjelaskan bahwa jihad itu tidak mesti dengan angkat senjata ataupun perang, tetapi mengajarkan ilmu agama, kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial, itu juga termasuk dari bagian jihad. Maka jihad itu sangat luas, tidak bisa hanya disalahpahami dalam satu makna saja. Kemudian yang terakhir, Kiai Ali Mustafa Yaqub menegaskan bahwa memahami Islam memang harus komprehensif. Ada beberapa ayat Al-Quran dan kemudian hadis yang memang berbicara mengenai peperangan, tapi pada saat bersamaan juga berbicara tentang konteks perdamaian. Keduanya ini meski harus diterapkan dalam konteks ayat masing-masing. Ketika ayat perang diterapkan dalam konteks peperangan, ayat damai kemudian diterapkan dalam kondisi kedamaian. Jangan hanya kemudian mengafirmasi salah satu ayat, mengkotakkan bahwa jihad harus al-qital, bahwasanya tidak ada ayat-ayat damai itu adalah sebuah kesalahan. Oleh karena itu, menerapkan ayat sesuai dengan konteksnya masing-masing, itulah yang harus dipahami dalam memaknai perintah jihad. Kemudian ketika kita memahami surat At-Taubah ayat kelima ini, memang di situ ada kata faqtulul musyrikin. Memang jika pembacaan dihentikan pada ayat ini saja, tentu kesimpulan yang akan didapatkan dari faktor ilat jihad adalah melawan orang kafir karena kekufuran. Tetapi jikalau pembacaan kita dilanjutkan pada ayat selanjutnya, ayat 6, maka ilat jihad bukanlah kekufurannya. Nah, karena kalau ilat kekufuran, maka tidak akan ada ayat selanjutnya. Oleh karena itu, membaca satu ayat saja tidak bisa langsung kemudian kita menyimpulkan sebuah kesimpulan. Bahkan para ulama tafsir seperti Al-Maraghi menyebut ayat di atas itu bukan mengafirmasi tindakan kekerasan dengan cara berbuat kasar kepada siapa saja yang berbeda dengan kita. Berbeda ya, kan orang-orang kelompok radikal, ketika ada orang berbeda saja keyakinan dengan kita, langsung diperangi. Maka tidak seperti itu. Ayat di atas itu mengizinkan orang Islam melakukan perang kalau memang kita diperangi terlebih dahulu. Maka di sini konteksnya adalah defense, bukan attack. Ini juga yang disampaikan oleh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam Al-Jihad fil Islam. Kemudian kita melihat sociological fact. Di sini saya mengutip dari kata data, tapi kata data ini merupakan kutipan dari Global Security Index atau GSI, yang mana
mencantumkan salah satu data berupa angka kematian akibat terorisme. Karena kita ketahui bersama bahwa akibat salah memaknai jihad itu adalah berujung pada tindakan terorisme. Tindakan untuk vital berperang pada siapa saja yang dianggap berbeda dengan kita, pada kondisi-kondisi yang tidak seharusnya. Nah, di sini kita mengetahui angka kematian terorisme akibat terorisme itu sangat tinggi. Bahkan di 2014 mencapai 32.000. Inilah yang harus kita pahami bahwa berapa ribu nyawa melayang akibat orang salah dalam memaknai makna jihad itu sendiri. Maka disinilah letak bahayanya ketika orang-orang salah memahami makna jihad, bahwa ternyata fakta di lapangan banyak sekali terjadi terorisme akibat kesalahan dalam memaknai jihad hanya di framing sebagai makna Alkitab atau peperangan. Nah, ini di sini ada dua berita. Yang pertama adalah bom Makassar, milenial terlibat bom bunuh diri dan iming-iming jalan pintas ke surga, bagaimana antisipasinya. Kemudian yang kedua ada doktrin jihad baru dan peran perempuan di bom Surabaya. Di sini ada dua berita yang miris sekali. Ternyata ada orang yang mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan Islam, kemudian melakukan pengeboman, bom bunuh diri pertama dengan alasan jalan pintas ke surga. Surga mana yang kemudian akan dituju? Kemudian ada doktrin jihad yang peran perempuan di bom Surabaya. Artinya di sini ketika orang memahami jihad secara sempit, timbul bom-bom yang disasarkan kepada orang-orang yang tidak seharusnya. Akhirnya pun pada saat ini pemerintah akibat ada pengeboman Bali waktu itu sudah meluncurkan sebuah perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mana sudah disahkan menjadi undang-undang tentang terorisme. Artinya di situ terdapat darurat nasional karena perpu hanya bisa diluncurkan atau bisa dibuat oleh presiden hanya dalam ketika keadaan genting atau darurat nasional. Artinya terorisme ini menjadi sebuah darurat nasional yang tidak bisa kita menutup mata bahwa ternyata banyak sekali pemahaman yang salah kemudian mengakibatkan sebuah negara hancur ketika kita melihat permasalahan-permasalahan seperti ini di negara kita. Oke, di sini maka saya akan mengutip dari Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab. Sebenarnya jihad itu seperti apa sih yang kemudian harus dipahami oleh kita bersama? Pertama, salah satu kesalahan memaknai jihad adalah memahami ayat Al-Quran dengan sangat terbatas. Makanya, kalau memahami Al-Quran hanya secara parsial, itu tidak akan kita mendapatkan makna jihad yang sebenarnya. Karena di dalam Al-Quran ada ayat perintah jihad dengan harta dan anfus misalnya. Membatasi makna anfus dengan nyawa atau al-qital, inilah yang mengakibatkan orang-orang memaknai jihad itu hanya dalam konteks mengorbankan nyawa. Padahal agama Islam memerintahkan kita untuk hifdzun nafas, untuk menjaga diri. Maka mengorbankan nyawa itu merupakan jalan yang sangat-sangat terakhir dan sangat terpaksa. Maka jihad itu bisa dimaknai dengan menggunakan segenap daya yang kita miliki untuk kebaikan. Misalkan, pedagang akan jihad dengan dagangannya, guru akan jihad dengan mengajar, misalkan satpam jihad dengan cara menjaga keamanan dan sebagainya. Itu adalah bentuk jihad sederhana yang dapat kita aplikasikan dalam konteks situasi kita pada saat ini. Nah, kesalahan kelompok radikal dalam memahami jihad menimbulkan pertumpahan darah yang tidak semestinya. Ternyata berbuat jahat itu bukan jihad, menurut Profesor Quraish Shihab. Maka di sini yang ingin saya sampaikan pada kita hentikan share screen-nya dulu. Oke. Maka kesimpulan yang akan saya sampaikan pada video saya kali ini adalah
banyak sekali orang-orang yang salah dalam memaknai perintah jihad itu karena membaca ayat Al-Quran dengan sangat terbatas dan tidak memahaminya secara komprehensif. Padahal memahami dalil-dalil agama, memahami teks-teks keagamaan haruslah dilakukan dengan cara komprehensif. Secara tekstual dipahami dengan baik, kontekstualitasnya juga dipahami dengan baik. Karena kalau kita melihat sociological konteksnya juga, maka penerapan itu akan digunakan dengan baik dan pada tempatnya dan semestinya. Oleh karena itu, tadi juga dikatakan oleh Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Yaakob, bahwasanya senada dengan yang dikatakan Prof. Quraish Shihab, memahami teks-teks keagamaan haruslah secara komprehensif, karena memang kalau kita memahami hanya secara parsial, kita akan menemukan kesalahan makna yang tidak akan diaplikasikan pada tempatnya. Akan ada sekali banyak kejahatan-kejahatan yang timbul karena kesalahan memaknai perintah jihad itu sendiri. Karena Indonesia saat ini dalam konteks damai, aman, maka banyak sekali ayat-ayat tentang perdamaian yang bisa kita aplikasikan pada masa kita saat ini. Karena berjihad itu tidak hanya untuk mengangkat senjata, tetapi berjihad itu banyak sekali jalannya, dan pada masa kita saat ini, kalau kita melihat sosiological konteks kita pada saat ini, jihad dimaknai dengan Alkitab sungguh tidak sangat tepat, karena kita pada situasi aman dan damai. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan pada tema kesalahan memaknai perintah jihad. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita dapat berjumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.